Teknik manajemen just in time. Konsep just in time menurut Blosser, Chen, dan Lin pada tahun 2002 adalah sistem manajemen produksi dan inventaris yang komprehensif yang membeli atau memproduksi barang dan suku cadang hanya seperlunya dan tepat pada waktunya untuk digunakan pada setiap tahap proses produksi. Menurut Hilton, Maher, dan Selto pada tahun 2000, konsep just in time adalah suatu proses untuk membeli, membuat, dan mengirimkan produk tepat pada saat dibutuhkan. Teknik manajemen just in time. Menurut Sneaderjan tahun 1993, just in time merupakan suatu pendekatan, metodologi, filosofi, konsep, dan juga strategi. Bannock, Baxter, dan Davis tahun 2003 mengemukakan konsep just in time adalah suatu bentuk manajemen produksi yang berasal dari Jepang, di mana perusahaan tidak memperoleh stok komponen sampai benar-benar dibutuhkan. Modares dan Ansari tahun 1990 juga menambahkan bahwa untuk memiliki sistem just in time yang murni, aktivitas produksi dan pembelian harus disinkronkan. Dengan kata lain, sistem produksi tidak lengkap tanpa penerapan praktik pembelian just in time. Teknik manajemen just in time. Menurut Narasimhan, MC Levy, dan Billington 1995, just in time sering dianggap sebagai teknik untuk mengurangi persediaan. Itu hanya sebagian yang benar. Just in time dapat dilihat dalam dua cara. Pertama, sebagai filosofi pengurangan sampah, dan kedua, sebagai seperangkat teknik untuk mengurangi persediaan dan pemborosan. Sedangkan konsep just in time menurut Heiser dan Render 2001, just in time adalah filosofi pemecahan masalah yang terus-menerus dan dipaksakan mengusir limbah. Kelebihan dan kekurangan just in time. Kelebihan. Yang pertama adalah produksi berjalan pendek. Yang kedua, mampu mengurangi biaya dengan meminimalkan kebutuhan gudang untuk menyimpan barang. Yang ketiga, perusahaan juga menghabiskan sedikit biaya untuk membeli bahan baku. Kekurangannya adalah yang pertama adanya potensi gangguan dalam rantai pasokan. Perumusan just in time. Metode just in time ini bertujuan untuk meminimalkan biaya persediaan karena setiap pemesanan dari konsumen akan langsung diproduksi perusahaan. Diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. B. Teknik manajemen value chain. Value chain didefinisikan sebagai suatu instrumen yang digunakan untuk menganalisis keunggulan kompetitif dan menciptakan teknik yang tepat guna meningkatkan keunggulan tersebut. Dalam kurung Porter 1985. Pengertian value chain, rangkaian kegiatan yang menciptakan nilai yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa kepada pelanggan. Memahami value chain. 1. Aktivitas yang mampu membedakan produk dengan produk pesaing. 2. Aktivitas yang mampu menurunkan biaya produk. 3. Aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Langkah-langkah umum yang diperlukan untuk membuat analisis value chain. 1. Analisis nilai dan biaya kegiatan bisnis. Menurut Strategic Management Insight, tahap kerja pertama dalam analisis value chain adalah meneliti nilai dan biaya kegiatan bisnis. Tim yang ditugaskan untuk membuat value chain analysis harus menemukan nilai yang diberikan kegiatan bisnis kepada pelanggan. 2. Teliti value chain pesaing. Sebaiknya perusahaan melakukan penelitian mengenai keunggulan pesaingnya. Hal ini diperlukan supaya mereka bisa menciptakan produk atau nilai yang mampu kalahkan kompetitor dengan lebih mudah. 3. Pahami persepsi pelanggan mengenai nilai. Inisiatif tersebut perlu dilakukan agar perusahaan bisa menciptakan nilai yang selaras dengan kebutuhan pelanggan. Untuk memahami persepsi pelanggan terhadap nilai, perusahaan bisa luncurkan survei atau kuesioner pada basis pelanggan mereka. Cara menerapkan value chain. Yang pertama, merumuskan prosedur dari kegiatan utama. Yang kedua, merumuskan prosedur dari kegiatan pendukung. Yang ketiga, melakukan pengembangan. Yang keempat, mengimplementasikan pada perusahaan.
Life cycle costing. Life cycle costing merupakan salah satu metode yang ditawarkan dalam rangka perhitungan biaya yang lebih akurat dan lebih mendukung dalam pengambilan keputusan serta dapat diaplikasikan baik pada perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa. C. Definisi life cycle costing. Produk life cycle manajemen didefinisikan sebagai sebuah proses untuk mengelola seluruh daur hidup produk mulai dari konsep, tahap desain, produksi, kemasan hingga suatu produk tidak dapat digunakan kembali dalam arah perkembangan akuntansi manajemen yang lebih modern serta kemajuan teknologi. Life cycle costing dianggap sebagai sebuah konsep yang dapat meningkatkan akurasi perhitungan biaya suatu produk. Kegunaan life cycle costing adalah pada waktu evaluasi solusi-solusi alternatif atas problem desain tertentu. Sebagai contoh, suatu pilihan mungkin tersedia untuk atap suatu proyek baru. Rencana life cycle costing. Pertama, biaya modal terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kedua, biaya penggunaan terdiri dari biaya pemeliharaan dan biaya pendekorasian kembali. Dan yang ketiga, biaya pembongkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan beberapa materi seputar value change analysis pada salah satu perusahaan besar di Indonesia, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara atau biasa disebut dengan PT PLN Persero. Sebelumnya, apa sih value change itu? Value change atau jika diterjemahkan yaitu rantai nilai yang menggambarkan keseluruhan aktivitas pada suatu perusahaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa, mulai dari input bahan mentah, proses perancangan, proses produksi, sampai dengan distribusi ke konsumen akhir, serta pelayanan setelah pemasaran. Selanjutnya pada value change terdapat dua bagian, yaitu primary activities dan support activities. Bagian primary activities yang pertama yaitu inbound logistik atau aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material atau bahan sebelum digunakan. Inbound logistik pada PLN memanfaatkan air, angin, panas bumi, dan batu bara sebagai material untuk membuat tenaga listrik. Lalu bagian yang kedua yaitu operations atau aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan input menjadi output. Dalam bagian operations pada PT PLN, untuk menghasilkan listrik perlu membutuhkan karyawan yang mengerti dalam bidang energi atau kelistrikan yang juga dapat mengatur dan mengubah daya listrik agar dapat mengelolanya dengan baik sebelum listrik disebarluaskan ke seluruh penjuru Indonesia. Selain itu, uji coba sangat perlu dilakukan sebelum listrik bisa digunakan di rumah-rumah, toko, atau industri. Selanjutnya ada bagian outbound logistik. Untuk menyebarluaskan listrik ke seluruh penjuru Indonesia, PT PLN membutuhkan tiang listrik dan kabel agar bisa disalurkan dari rumah ke rumah ataupun ke industri setempat. PT PLN juga menyiapkan beberapa teknisi di kota-kota seluruh Indonesia untuk antisipasi jika ada kerusakan listrik yang terjadi, dan juga tentunya terdapat banyak cabang-cabang kantor PLN di seluruh Indonesia guna untuk menyediakan pelayanan keluhan dan membayar tagihan atas listrik yang digunakan oleh para pengguna PLN. Bagian berikutnya ada marketing and sales. Cara PLN menjual dan memasarkan apa yang diproduksi itu dengan cara membuat iklan, brosur, ataupun mengadakan event kecil maupun besar guna untuk mendorong para masyarakat menggunakan listrik dari PLN. Dengan strategi pemasaran dan penjualan tersebut dapat membuat meyakinkan konsumen ataupun masyarakat yang belum menggunakan listrik dari PLN. Sebagian besar masyarakat menggunakan PLN sebagai pemasok listriknya, tetapi ada beberapa masyarakat juga yang belum memakai listrik dari PLN. Lalu bagian terakhir yaitu service. PT PLN menyusun data potensi pasar, mempersiapkan, dan melaksanakan pengembangan usaha sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Cek jaringan listrik dan gardu, serta melakukan pemasangan dan perubahan daya listrik di rumah dan industri. Selanjutnya ada support activities dalam value chain. Bagian pertama ada procurement. Untuk urusan pengadaan equipment dalam mendistribusikan listrik, maka PLN selalu mengadakan proses tender secara terbuka agar prinsip GCG pada perusahaan ini dapat berjalan dengan baik. Pengadaan baik meliputi pengadaan mesin produksi seperti generator dan peralatan listrik yang mendukung proses distribusi listrik ke berbagai penjuru Indonesia. Selain itu juga dengan adanya pembangunan pembangkit listrik baru di beberapa tempat, ada perbaikan mesin produksi dan lain-lain.
Selain itu, PLN juga menggunakan sistem procurement yang dapat menunjang berjalannya GCG dan mengefisienkan perusahaan dengan memberi penghematan sebesar 400 miliar setiap tahunnya. Lalu ada teknologi development. PLN tengah mengembangkan dan akan membangun beberapa trafo dan unit penyalur listrik baru yang akan mampu memperluas area jangkauan listrik PLN. Maka dari itu diperlukan banyaknya investasi dan pengembangan teknologi baru guna menunjang kegiatan tersebut. Bagian selanjutnya ada Human Resource Management. Dalam pengadaan, diberdayakanlah sumber daya manusia yang berkualitas dan baik yang memiliki kriteria yang sesuai dengan tuntutan masing-masing pekerjaan. SDM memasuki Pusdiklat. Bagian terakhir ada infrastruktur. Dalam mendistribusikan listrik ke berbagai penjuru Indonesia, maka PLN menggunakan berbagai infrastruktur seperti trafo, unit penyalur, kabel listrik, menara, dan tiang, dan lain-lain. Nah, itulah penjelasan mengenai value change analysis pada PT PLN. Terima kasih telah menonton video ini.